Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari, NIM 2121224. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Yang A. Pemahaman Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang menerangkan adab yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang berakal, yaitu apabila ada orang yang fasik yang memberitahukan kepada mereka suatu berita, maka hendaknya mereka meneliti dan tidak langsung menerima beritanya, karena jika demikian terdapat bahaya yang besar dan terjatuh ke dalam dosa. Yang B. Pengertian kalimat. Kalimat adalah unsur terkecil yang kita gunakan kalau kita berbicara, ide-ide dan pikiran-pikiran kita tuangkan dalam kalimat. Yang C. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap. Yang D. Unsur-unsur kalimat efektif. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lazim disebut dengan peran kata dalam kalimat. Unsur-unsur kalimat berupa antara lain: yang pertama, subjek adalah bagian dari klausa yang menunjukkan adanya pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal yang menjadi permasalahan. Yang kedua, predikat merupakan bagian kalimat yang fokusnya untuk memberitahu suatu tindakan atau keadaan yang bagaimana si subjek. Yang ketiga, objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap adalah unsur pelengkap pada kalimat efektif adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Biasanya berada di belakang yang berupa verba. Yang terakhir adalah keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal bagian kalimat. Yang E. Ciri-ciri kalimat efektif adalah kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Keparelatan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Unsur-unsur yang sama derajatnya, penekanan atau ketegasan adalah upaya pemberian atau aksentuasi pada salah satu unsur atau bagian kalimat, agar unsur kalimat yang diberi penekanan lebih mendapat perhatian dari pendengar. Kehematan adalah kehematan dalam pemakaian kata, frasa atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kepaduan adalah pernyataan dalam kalimat, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Yang F atau yang terakhir adalah faktor-faktor penyebab tidak keefektifan kalimat. Kontaminasi atau keracuan, pleonasme, ketidakjelasan unsur kalimat, ambiguitas atau keambiguan, kemubaziran, preposisi, kata kesalahan nalar, ketidaktepatan bentuk kata, ketidaktepatan bentuk makna, pengaruh bahasa daerah, dan yang terakhir adalah pengaruh bahasa asing. Itulah materi dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.